Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Mix Viper. Minta dibahas soal A0. Oke, kita akan cek dia A0 atau Alep Zero. Kalau kita lihat di CMC, harganya ada di sekitaran 19.700 rupiah. Hari ini sedikit terkoreksi sekitar 1,68%. Ini adalah sebuah project blockchain baru ya, koin baru yang berada di peringkat 2.600 di CMC. Kalau kita lihat untuk total supply-nya itu supply maksimum unlimited, tidak ada batas maksimumnya. Sementara total supply-nya yang sudah dibikin itu sekitar 300 ribuan token teman-teman, atau 300 ribuan koin. Sementara yang beredar itu masih sekitaran 200 ribuan. Tapi ini masih dapat tanda seru dari CMC. Artinya CMC masih belum melakukan audit secara penuh. Jadi bisa jadi datanya tidak sesuai, tidak seakurat itu. Kalau kita lihat dari pasarnya sendiri, A0 ini sudah listing di beberapa exchange seperti KuCoin, Get.io, Huobi, BitGet, Maxi, CoinX, terus BingX, Hotbit juga. Dia paling banyak sih diperdagangkan di Bitrue. Jadi itu teman-teman. Kalau kita lihat untuk informasinya, kita langsung masuk ke website resminya alep0.org. Ini adalah Zero Knowledge Pair with Scalability. Jadi yang mereka andalkan adalah scalability. Artinya adalah di atas blockchain-nya itu bisa bergerak banyak sekali aplikasi-aplikasi di apps ataupun bisa ditingkatkan lagi untuk layer mereka ya. Tentunya ini bakalan bisa improve sebesar-besarnya, bisa expanding teman-teman. Dia mempunyai keunggulan yaitu scalability, low transaction fee, dan juga maximum security. Jika hal demikian yang terjadi, mungkin ada satu yang mereka hilangkan yaitu decentralized mereka. Scalability, kemudian security, mungkin ya itu decentralized-nya yang mereka hilangkan. Kalau kita lihat, dia punya kecepatan transaksi sangat cepat, 0,9 second untuk setiap transaksi. Terus juga ini cost-nya per cost itu sekitar 0,0003 A0. Kalau dia satu A0 itu harganya sekitar anggaplah 20 ribuan, berarti berapa ya? 1, 2, 3. Mungkin biayanya sekitar 60 ribuan, 60 rupiah, teman-teman. Jadi harganya bisa semurah itu buat setiap transaksi. Jadi dengan harga yang murah tersebut tentunya bakalan lebih banyak lagi ya orang yang bisa melakukan transaksi dengan leluasa menggunakan project ini. Dia punya mainnet validator sebanyak 126 validator, teman-teman. Itu infrastruktur yang mereka bangun adalah application under development. Ini beberapa wallet yang udah bergerak di dalam sebuah blockchain mereka. Jadi udah cukup banyak, ada Art Zero, ada apa tadi itu banyak. Ini kita coba cek partner development venture fund. Dia juga bekerja sama dengan beberapa venture capital tentunya untuk mendanai project ini ya teman-teman. Yang namanya project kan butuh dana supaya besar-besar. Ada beberapa project yang mereka sedang kerjakan yaitu DRKPRS, susah banget namanya. Ini bergerak di experience metaverse. Kemudian juga ada Pangea, ini berbasiskan konten platform. Kemudian juga ada Omnichain Synthesis Asset Protocol. Kemudian ada Idu Wallet, ada Azero Live, dan yang lain teman-teman. Jadi udah cukup banyak ada platform-platform yang bergerak di dalamnya. Termasuk MetaMask juga dia bisa connect sama MetaMask. Ini banyak teman-teman. Jadi bisa dibilang ini salah satu blockchain yang mungkin potensial buat teman-teman pantau. Ya bolehlah teman-teman yang mungkin cari blockchain-blockchain baru yang menarik. Salah satunya A0 bisa teman-teman pantau juga. Secara secara di Twitter mereka cukup banyak juga ya yang mantau projectnya teman-teman. Jadi introducing dashboard ini masih cukup baru untuk project mereka. Sekarang mereka lagi coba menggagas project-project yang tentunya bisa berdampak atau bisa mendapatkan adopsi yang lebih banyak.
Mereka baru aja nih nge-launch Getting Closer Help Enable Secure DeFi. Jadi ada platform DeFi teman yang bakalan mereka kerjasama ya, ataupun mereka yang bisa dibikin di atas dari platform tersebut. Itu sih teman-teman. Jadi ya secara project ini masih cukup baru dan mungkin perlu untuk lebih banyak lagi project-project yang bisa mereka lakukan supaya lebih menarik lagi buat para investor. Secara pergerakan harga sih Azero sendiri ini kita pakai chartnya MACD. Dia baru listing di Februari kemarin. Sekarang udah harganya udah cukup oke menurut saya. Kenaikan yang terjadi pun belakangan ini cukup signifikan. Jika kita perhatikan dari secara teknikal, pergerakannya dia sudah sempat naik sekitar 140%. Dan ya karena dia belum listing di exchange besar, mungkin kestabilan harganya cenderung tidak terlalu bisa dipertahankan. Ketika dia naik lumayan signifikan, ketika turun pun juga cukup dalam, teman-teman. Jadi itu bisa jadi perhatian buat teman-teman yang mau invest. Kalau untuk pergerakan Bitcoin hari ini ada di kisaran 27.900, sementara Azero sendiri udah turun dalam beberapa waktu terakhir. Mungkin dipicu karena BTC dominance yang naik dalam beberapa hari ya. Azero justru dalam posisi penurunan. Kalau kita lihat dari segi pola pergerakan harga, kemarin dia dia udah breakdown dari mereka punya channel, ascending channel, breakdown, dan sekarang mungkin sedang mencari level support yang mereka bisa tuju, yaitu di kisaran sini 1,2 dolar. Itu merupakan level yang cukup menarik buat dituju buat Azero sendiri. Oke, itu sih teman-teman, paling secara pergerakan dia masih cukup kuat kalau menurut saya. Jadi paling dia turun ke 1,27 atau 1,25. Nah, itu dia bakalan kembali berpotensi buat rebound. Kalau secara pergerakan harga ini masih dalam fase koreksi. Ya, belum belum terlalu gimana-gimana juga. Kalau kita menggunakan indikator Lokan, indikator Smart Money, kita bisa cek Smart Money di market dari Azero sendiri cukup kecil, tidak terlalu banyak. Dan ya sih kita masih nunggu sih gimana kondisi daripada Bitcoin ke depan ya. Karena Bitcoin pasti punya peranan penting dan juga berdampak sama yang namanya kripto-kripto aset yang lain, teman-teman. Kalau kita cek dia di time frame yang lebih kecil, penurunan yang terjadi pada Azero ini lumayan lumayan kerasa ya. Kalau menurut saya penurunannya tuh seperti nggak ada yang nahan. Dia turun aja gitu. Di sini dia kelihatan turun dan benar-benar tidak ada perlawanan daripada buyer atau seller. Kalau kita lihat sih dari Bitcoin sendiri dia sideways. Bitcoin sideways. Mungkin kalau altcoin yang lain contohnya Bitcoin Cash ini juga dia cenderung ada yang nahan ya, jadi ketahan. Kalau kita compare sama Azero sendiri dia ya lempeng aja turun kayak itu, teman-teman. Ya mungkin karena mungkin pasarnya belum terlalu banyak juga ya. Dia sedikit, exchange-nya cuma 10 exchange yang bisa memperdagangkan, dan paling banyak juga diperdagangkan di exchange Bytrue. Jadi 48% itu diperdagangkan di sana, jadi mungkin tidak akan terlalu ramai juga. Makanya ya cenderung pergerakan harganya cenderung seperti sekarang ini. Tapi bakalan menarik kalau dia sudah bisa listing di exchange-exchange besar nanti. Ini masih menyimpan potensi yang bisa teman-teman perhatikan buat sekarang ini. Jadi kalau ada yang mau invest, cari level-level yang aman buat teman-teman ambil barangnya. Salah satunya tadi di 0,2 teman-teman, 0,2, 0,027. Sorry, 1,27. Itu yang bisa teman-teman jadikan sebagai level yang cukup menarik buat akumulasi. Jadi di range sini ya. Level tersebut level kuat yang cukup beberapa kali menahan pergerakan daripada Azero. Jadi gitu aja deh buat Azero, semoga bisa bermanfaat. Market masih belum kondusif buat sekarang, tapi tetap bagi yang mau invest, cari barang-barang bagus yang lagi diskon, ya tentunya teman-teman silakan untuk cari-cari koin-koin yang bagus buat teman-teman bawa next bull run nanti. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.